Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Melianawati, mahasiswi dari STKIP Muhammadiyah Bogor. Baik, saya akan membacakan dongeng cerita anak yang berjudul Timun Mas. Cerita ini berasal dari cerita rakyat. Pada suatu hari, hiduplah perempuan tua yang bernama Mbok Surti. Mbok Surti adalah seorang perempuan tua. Dia tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Timun Mas. Dia tinggal di sebuah gubuk yang sangat sederhana. Timun Mas selalu membantu ibunya mengambil buah-buahan dan mengumpulkan kayu yang ada di hutan. Apa yang dia peroleh dari hutan, dia bawa ke pasar untuk dijual. Bu Surti sangat sayang sekali kepada anaknya. Pada suatu hari, Bu Surti dan Timun Mas dikagetkan dengan kedatangan raksasa yang sangat besar dan mengerikan atau menyeramkan. Raksasa itu menagih janji kepada Mbok Surti menyertakan anaknya untuk menyerahkan anaknya. Mbok Surti baru teringat janjinya kepada raksasa itu. Dia pun tidak ingin kehilangan anaknya. Mbok Surti pun memutar otaknya. Dia pun menyuruh raksasa itu datang beberapa hari lagi. Akhirnya raksasa itu menyetujuinya dan dia pun segera menghilang dari hadapan Mbok Surti dan Timun Mas. Tak terasa, waktu terus berlalu dengan begitu cepat. Hari-hari terus berganti. Begitu pula dengan bulan dan tahun. Timun Mas tumbuh menjadi seorang darah yang cantik dan rupawan, sedangkan fisik Mbok Surti semakin tua. Dia semakin sayang kepada Timun Mas. Begitu pula dengan Timun Mas. Dia juga sangat menyayangi ibunya. Pada malam harinya, Mbok Surti bermimpi bertemu dengan seorang Pak Kiai. Keesokan harinya, Timun Mas tumbuh menjadi seorang darah yang cantik dan rupawan, sedangkan fisik Mbok Surti semakin tua. Dia semakin sayang kepada Timun Mas. Begitu pula dengan Timun Mas. Dia juga sangat menyayangi ibunya. Pada malam harinya, Mbok Surti bermimpi bertemu dengan seorang Pak Kiai. Keesokan harinya, dia pergi ke lembah bukit. Di sana, dia melihat seorang laki-laki tua yang berjenggot panjang. Dia menceritakan permasalahannya kepada Kiai itu. Setelah mendengar cerita Mbok Surti, Kiai itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya yang pertama itu biji mentimun, kedua jarum, ketiga garam, dan terakhir dan keempat itu terasi. Kiai itu pun menjelaskan khasiat keempat benda itu kepada Mbok Surti. Sebelum meninggalkan tempat Kiai itu, Mbok Surti mengucapkan terima kasih kepada Kiai tersebut. Sampai di gubuknya, Mbok Surti langsung memberikan keempat benda itu kepada Timun Mas. Dia pun menjelaskan khasiat keempat benda tersebut kepada Timun Mas. Tidak lama kemudian, mereka berdua mendengar suara tawa menggelegar. "Wahai Mbok Surti, cepatlah serahkan Timun Mas kepadaku. Kalau tidak, dirimu akan kutelan hidup-hidup," ucap raksasa tersebut. Mbok Surti pun menyuruh Timun Mas untuk kabur dan lari lewat pintu belakang rumahnya. Mbok Surti keluar dari gubuknya menemui raksasa itu. "Wahai raksasa, maafkan aku. Timun Mas sudah tidak ada di tempat ini," ucap Mbok Surti. Raksasa itu pun tidak percaya dengan ucapan Mbok Surti. Dengan kesaktiannya, raksasa itu pun bisa melihat Timun Mas melarikan diri
ke dalam hutan. Raksasa itu pun mengejar Timun Mas. "Hai Timun Mas, kau tidak bisa lari dariku," ucap raksasa itu. Timun Mas sangat ketakutan sekali karena raksasa itu semakin dekat. Dia langsung menebar biji mentimun dengan lebat. Raksasa itu segera menghabiskan mentimun yang menghalangi jalannya. Ini raksasa itu, "Wahai raksasa, maafkan aku. Timun Mas sudah tidak ada di tempat ini," ucap Mbok Surti. Raksasa itu pun tidak percaya dengan ucapan Mbok Surti. Dengan kesaktiannya, raksasa itu pun bisa melihat Timun Mas melarikan diri ke dalam hutan. Raksasa itu pun mengejar Timun Mas. "Hai Timun Mas, kau tidak bisa lari dariku," ucap raksasa itu. Timun Mas sangat ketakutan sekali karena raksasa itu semakin dekat. Dia langsung menebar biji mentimun dengan lebat. Raksasa itu segera menghabiskan mentimun yang menghalangi jalannya. Timun Mas terus berlari karena dia dan tidak mengenal lelah. Tapi raksasa itu selalu mengejar dirinya. Timun Mas pun menebar jarum. Sungguh ajaib, seketika jarum-jarum itu menjadi hutan bambu. Dengan kasar raksasa itu merobos hutan bambu itu. Walaupun dirinya terluka oleh bambu-bambu itu, Timun Mas tidak percaya raksasa itu bisa keluar dari hutan bambu itu. Timun Mas semakin panik. Dia berdoa kepada Tuhan, semoga dirinya diselamatkan dari raksasa jahat. Raksasa jahat itu, dia melihat raksasa itu semakin mendekat. Dia langsung melemparkan garam ke raksasa tersebut, ke raksasa itu. Sungguh ajaib, seketika tempat itu berubah menjadi laut. Raksasa kaget karena dia tercebur ke dalam air laut. Dengan kesaktiannya, raksasa itu pun berenang ke tepi. Dia pun kembali mengejar Timun Mas. Lalu tenaga Timun Mas semakin terkuras. Dia terus berdoa kepada Tuhan, semoga dirinya dapat selamat dari raksasa itu. Ketika raksasa itu semakin mendekat, Timun Mas langsung melemparkan bungkusan terasi kepada raksasa tersebut. Sungguh ajaib, seketika tempat itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun kaget karena dirinya telah ditelan lautan lumpur. Raksasa itu pun terus berusaha untuk keluar dari lautan lumpur itu. Akan tetapi usahanya sia-sia belaka. Semakin dia banyak bergerak, lumpur itu terus menelan dirinya. Timun Mas senang karena dirinya selamat dari raksasa itu. Dia langsung menebar biji mentimun dengan lebat. Raksasa itu segera menghabiskan mentimun yang menghalangi jalannya. Timun Mas terus berlari karena dia dan tidak mengenal lelah. Tapi raksasa itu selalu mengejar dirinya. Timun Mas pun menebar jarum. Sungguh ajaib, seketika jarum-jarum itu menjadi hutan bambu. Dengan kasar raksasa itu merobos hutan bambu itu. Walaupun dirinya terluka oleh bambu-bambu itu, Timun Mas tidak percaya raksasa itu bisa keluar dari hutan bambu itu. Timun Mas semakin panik. Dia berdoa kepada Tuhan, semoga dirinya diselamatkan dari raksasa jahat. Raksasa jahat itu, dia melihat raksasa itu semakin mendekat. Dia langsung melemparkan garam ke raksasa tersebut, ke raksasa itu. Sungguh ajaib, seketika tempat itu berubah menjadi laut. Raksasa kaget karena dia tercebur ke dalam air laut. Dengan kesaktiannya, raksasa itu pun berenang ke tepi. Dia pun kembali mengejar Timun Mas. Lalu tenaga Timun Mas semakin terkuras. Dia terus berdoa kepada Tuhan, semoga dirinya dapat selamat dari raksasa itu. Ketika raksasa itu semakin mendekat, Timun Mas langsung melemparkan bungkusan terasi kepada raksasa
tersebut. Sungguh ajaib, seketika tempat itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun kaget karena dirinya telah ditelan lautan lumpur. Raksasa itu pun terus berusaha untuk keluar dari lautan lumpur itu. Akan tetapi usahanya sia-sia belaka. Semakin dia banyak bergerak, lumpur itu terus menelan dirinya. Timun Mas senang karena dirinya selamat dari raksasa itu. Lalu Timun Mas segera menemui ibunya. Timun Mas langsung memeluk ibunya dengan erat. Karena berkat ibunya lah dirinya bisa bebas dari kejaran raksasa kejam itu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, nak, karena kehendaknya raksasa itu mati, ucap ibu Timun Mas, yaitu Mbok Surti kepada Timun Mas. Sekian cerita dari saya, cerita rakyat yang berjudul dari Timun Mas. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.